untuk upaya perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mengenai isu-isu aktual lainnya yang kami sampaikan tadi, apakah Bapak ada jawabannya? Ibu. Iya. Jadi ada 5 poin tadi. Dengan temuan SHGB seluas 656 hektar di perairan Sidoarjo, jadi status luas yang diduga memiliki HGB di laut adalah 437,5 hektar. Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang RT/RWP Jawa Timur, lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap, dan zona bandar udara. Pada Perpres 66/2022 tentang RTR KSN Gerbang Kertosusila, lokasi HGB berada pada zona RD. Yang ketiga, fakta lapangan, kondisi existing berupa perairan, HGB terindikasi di bawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit tahun 1996 dan berakhir 2026. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan identifikasi melalui desk studi, analisis garis pantai dengan mengacu Perda 10 tahun 2023. Rencana tindak lanjut, KKP berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi lapangan secara bersama. Yang kedua, pemanfaatan pulau untuk pariwisata, yaitu PT CPS Pulau Pari Provinsi DKI Jakarta. Statusnya PKKPRL PT CPS yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage, apung, dan dermaga wisata luasnya 180 hektar, terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin. Kegiatan pengerukan menggunakan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan oleh PT CPS di dalam area KKPRL terbit. Area di sekitar kegiatan pengerukan dengan backcrew berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik. Terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama, yakni PT CPS, di mana terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove. Landasan hukum, indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan full bucket DJPKRL KKP, Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut KKP, telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan. KKP akan melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut. KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran. Yang ketiga, penyeludupan penyu di Jimbaran Bali. Izin minum, Bu.
Status pada 10 Januari 2025, Polres Jemberana menerima laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan berupa pengangkutan hewan laut dalam jumlah besar. Penyelidikan dimulai di wilayah pantai Pangyangan, Kecamatan Pekutaan, yang diduga menjadi lokasi bongkar muat penyu. Pada 12 Januari 2025, polisi melakukan operasi gabungan di lokasi, ditemukan 29 ekor penyu hijau. 5 diantaranya dalam kondisi mati akibat dehidrasi, 3 tersangka termasuk residivis Sodikin, umur 55 tahun ditangkap di tempat. Penyu-penyu rencananya dijual ke pasar gelap di Denpasar untuk keperluan konsumsi kuliner. Diperkirakan 1 ekor penyu dapat dijual dengan harga hingga 10 juta rupiah. Landasan hukum, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Proses hukum masih berlangsung dengan fokus pada residivis sebagai pelaku utama. Tindakan KKP, pelepas liaran sebanyak 19 penyu yang sehat dilepas ke laut di pantai Desa Perancak dengan pendampingan Balai KSDA Bali. Perawatan 5 penyu yang sakit dirawat di fasilitas konservasi terdekat. Lalu kemudian edukasi, yaitu pendekatan kepada masyarakat pesisir mengenai perlindungan penyu hijau. Rencana tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan patroli rutin di wilayah pesisir Jemberana. KKP terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan polisi, BKSDA, dan komunitas lokal untuk memantau aktivitas mencurigakan. KKP telah melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya konservasi penyu. Demikian Ibu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, dan sesuai kesepakatan mohon agar juru bicara fraksi-fraksinya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, saya